Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, namaku Febriani Rusliawati dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Di awal semester ini, dalam mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi, aku belajar mengenai tekanan udara dan alat pengukurnya, di mana tekanan udara dan alat pengukurnya ini sangat dipengaruhi dan bermanfaat bagi manusia dalam berbagai bidang. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu tekanan udara. Sebagian dari kita pasti sudah tahu dan sudah mendengar apa sih itu tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Yang artinya, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfernya. Tentu saja dapat lebih banyak udara di dataran rendah dibandingkan daerah dataran tinggi. Oleh karena itu, daerah dataran rendah memiliki daerah tekanan tinggi dibandingkan dengan daerah dataran tinggi. Nah, selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara? Terdapat banyak sekali loh faktor yang mempengaruhi tekanan udara itu secara ketinggian suatu wilayah tertentu. Namun, setidaknya ada 4 faktor besar yang mempengaruhi tekanan atmosfer di suatu wilayah. Keempat faktor tersebut yaitu ketinggian suatu wilayah, suhu yang ada di wilayah tersebut, paparan sinar matahari, dan kelembaban udara di wilayah tersebut. Yang pertama, kita bahas adalah ketinggian suatu wilayah. Salah satu hukum dasar dari tekanan udara adalah semakin tinggi lokasi kalian, semakin rendah pula tekanan udaranya. Yang artinya, tekanan udara ini berbanding balik dengan ketinggian suatu wilayah. Kita tahu bahwa mayoritas udara berasal dari lapisan di bawah atmosfer, ketinggian sekitar 8 km. Oleh karena itu, kalian yang berada di tepi kontes setidaknya akan merasakan tekanan dari udara yang setebal 8 km di atas kalian. Sedangkan ketika kalian berdiri di atas puncak gunung dengan ketinggian 4 km, maka kalian hanya merasakan tekanan dari udara setebal 4 km di atas kalian. Selanjutnya, suhu yang ada di wilayah tersebut. Nah, secara umum, suhu memiliki hubungan terbalik dengan tekanan udara yang ada di wilayah tertentu. Semakin tinggi suhu yang ada di wilayah, maka semakin rendah tekanan udaranya. Hal ini terjadi karena udara yang panas umumnya lebih renggang dibandingkan yang udara dingin. Inilah yang menyebabkan udara hangat dan mengembang ke atas atmosfer. Di lain sisi, udara dingin memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara yang hangat. Semakin kerapatan, maka semakin banyak pula udaranya, sehingga berat pun meningkat. Hal inilah yang menyebabkan udara hangat bergeser ke atas dan udara dingin bergeser ke bawah ke suatu lokasi. Selanjutnya adalah paparan sinar matahari. Semakin banyak suhu wilayah terpapar oleh matahari, maka akan semakin tinggi pula suhu yang ada di wilayah tersebut. Salah satu perwujudan dari hal tersebut adalah jenis kiving yang berbeda-beda di seluruh dunia sesuai dengan paparan sinar mataharinya dan lingkungan lokal di wilayah tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi paparan sinar mataharinya adalah lintang bujur 1, lokasi daerah kutub yang memiliki suhu yang dingin dibandingkan dengan daerah tropis karena lebih sedikit terpapar sinar mataharinya. Selain dari kedua hal tersebut, gerakan semu sinar matahari seperti yang ada di gambar juga mempengaruhi pola persebaran sinar matahari dengan skala musiman. Sedangkan gerak semu matahari seperti ada gambar mempengaruhi pola siang dan malam dari suatu wilayah. Nah, selanjutnya, kelembaban udara di wilayah tersebut. Kelembaban dari ini juga memiliki hubungan yang terbalik dengan tekanan udara, yang artinya semakin tinggi kelembaban udara, maka semakin rendah tekanan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena semakin lembab udara di suatu wilayah, maka semakin renggang pula udara tersebut. Jika udara tersebut renggang, maka udara yang ada di wilayah tersebut menjadi semakin sedikit, sehingga bebannya pun berkurang. Karena berat
dari udara berkurang, maka otomatis tekanan udara juga akan berkurang. Oleh karena itu, udara yang lembab memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan udara kering. Umumnya, udara yang dingin bersifat lebih kering dibandingkan dengan udara hangat yang menyerupai air dan partikel air. Hasilnya, proses besar siklus air seperti evaporasi dan transformasi. Dalam melaksanakan penelitian geografi klimatologi, kita harus menganalisis, memahami apa tentang udara. Namun, sebelum menganalisis, kita harus memahami dulu nih, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk menghitung tekanan udara, suatu lokasi kita menggunakan rumus berikut. Untuk menghitung tekanan udara atmosfer suatu lokasi dengan ukuran HPH atau hektomes, kalian bisa melihat rumus tekanan udara yang terdapat di layar ya. Keterangan rumus tersebut ialah F untuk mengetahui tekanan yang ingin dicari dalam HFA, FO atau tekanan awal atau umumnya di permukaan laut, T temperatur dalam Celcius, H ketinggian suhu lokasi. Untuk mendapatkan hasil dalam satuan atmosfer atau MHV, hanya mengkonversikan nilai yang terdapat di rumus tersebut. Nah, yang teman-teman harus mengetahui, alat ukur tekanan udara itu adalah barometer. Alat ini berguna untuk mengukur nilai serta perubahan tekanan atmosfer di suatu lokasi. Ini ada beberapa alat ukur mengukur tekanan udara. Yang pertama adalah barometer air raksa. Dahulu, barometer ini menggunakan tabung-tabung raksa yang bergerak. Seiring dengan perubahannya tekanan udara suatu lokasi, barometer seperti ini digunakan untuk story chest dan salah satu barometer pertama yang pernah ada. Selain itu, apapun barometer aneroid yang memanfaatkan tabung-tabung vakum yang memiliki tekanan yang sangat rendah. Tekanan berubah di suatu wilayah, maka barometer tersebut akan memenuhi seiring dengan permukaan tekanannya. Nah, ada satuan ukur untuk tekanan udara. Ada 4 loh. Yang pertama, pasal, yang kedua, mmHg, yang ketiga, bar, dan yang keempat, atmosfer. Pertama, pasal. Pasal sendiri dinamakan berdasarkan pencetusnya, bernama Belsavage, yang menyatakan bahwa suatu pasal adalah satuan Newton persegi. Umumnya, meteorologis menggunakan FAH dalam mengukur tekanan atmosfer di suatu wilayah. Nah, selanjutnya mmHg atau satuan merkuri air raksa adalah salah satu satuan hitungan tekanan udara paling sering digunakan. Salah satunya ada bar, salah satu satuan ukur tekanan atmosfer yang diciptakan oleh Wilhelm Beijner, seorang morfologi dari Newtonia. Bar setara dengan 100 kmh atau 1000 pasal. Karena ukuran yang sangat besar, umumnya dalam ukuran tekanan atmosfer, satuan tekanan adalah milibar. Yang terakhir dari satuan ukuran tekanan udara ialah atmosfer atau ATM. Meteorologis menggunakan ATM menyatakan tekanan di suatu lokasi. Pengertian atmosfer juga adalah satuan yang setara dengan tekanan udara pada pesisir pantai atau ketinggian 0 meter dengan suhu 15 derajat Celcius. 1 atmosfer sama dengan 1300 milibar atau 760 mmHg atau 113,25 pasal. Selanjutnya yang akan kita bahas teman-teman adalah cara mengukur tekanan udara. Yang pertama, kita ketahui hasil pembacaan tekanan barometer. Setempat mengatur barometer sesuai lokasi atau perhitungannya. Perbedaan tekanan yang disebabkan oleh ketinggian lokasi. Yang selanjutnya adalah atur jarum indikator pada barometer Anda. Carilah skrup terkecil di wilayah belakang barometer. Jika menggunakan barometer air raksa, Anda harus menggunakan faktor konversi untuk membaca. Sedangkan barometer digital memiliki sensor yang menganalisis ketinggian secara otomatis. Yang ketiga, gantunglah barometer di tempat yang sesuai. Ruangan yang tertutup rapat menimbulkan udara tidak berpengaruh oleh tekanan udara. Jika berundingan, hindari rundingan ini.
Hindari lokasi yang terpapar sinar matahari langsung karena perbatasan suhu. Selanjutnya, periksalah sesekali barometer Anda untuk memastikan barometer Anda berfungsi dengan baik dan terpasang di dinding. Pelan-pelan geserlah bagian bawahnya ke samping sampai membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya ialah atur jarum manual ke pembaca saat ini, dan selanjutnya lagi ialah koreksi ketinggian jika Anda menggunakan barometer batang. Untuk mengatur tekanan udara secara akurat menggunakan barometer batang. Setelah tahap-tahap barusan, langkah selanjutnya ialah periksalah barometer 1 jam kemudian. Meramat cuaca menggunakan barometer dilakukan dengan mengamati perubahan tekanan udara. Dan langkah terakhir ialah catatlah perubahan tekanan udara, buatlah jurnal semua hasil pembacaan yang dilakukan dengan barometer. Lalu, catatlah gravitasi sederhana perubahan tekanan dalam keseharian untuk membantu meramal cuaca. Jangan berharap perubahan besar dalam menggerakkan termoindikator. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah ilmu baru.